Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai kita lakukan zikir harian kita, yaitu pembacaan ratib al-atas. Mudah-mudahan bisa sebagai wasilah kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya. Kita mohon perlindungan kepada Allah untuk diri kita, ya, dan khususnya dan umumnya untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, ya, agar dijaga badan kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa raga, dan keselamatan agama kita, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, ya, tausiah singkat yang akan dibahas adalah masih terkait adab sosial, yaitu adab-adab yang etika bermasyarakat, ya, yang terkait kalau kemarin kita bicara tentang mengunjungi orang lain atau bersilaturahim ke rumah orang lain. Ini kita membahas adalah adab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Di dalam berinteraksi, bersosial, hubungan kita dengan orang lain, ya, tentu kita sehari-hari berbicara di media sosial maupun utamanya di berbicara lisan langsung pada orang lain, baik secara individual maupun secara bermasyarakat. Untuk itu di dalam Al-Quran dan hadis mengatur, ya, bagaimana cara kita beradab, cara kita ngobrol, ya, supaya apa tujuannya, supaya, ya, terciptanya masyarakat yang baik, ya. Jadi tujuannya supaya antar masyarakat saling menghormati, tidak saling mengganggu, tidak ada orang yang sakit hati dengan omongan kita, sehingga antar satu individu saling percaya, antar individu saling nyaman, sehingga terciptalah masyarakat yang aman, kondusif, tentram. Kira-kira tujuannya begitu. Dimulai dari berbicara. Karena banyak, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, antar individu terjadi konflik lantaran karena masalah lisan, kan, lantaran karena masalah ucapan, ya, antar tetangga saling nggak negor misalnya, lantaran, ya, ada kata-katanya yang sakit hati, kan gitu, lantaran ada omongannya yang kurang enak, ya, kan gitu. Bahkan ada antar kampung tawuran dipicu gara-gara persoalan misalnya hoax, gara-gara persoalan, ya, provokatif, ya, dan persoalan misalnya saling ejek. Itu tentu diawali karena adanya lisan yang tidak dijaga. Ada 5 poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yaitu berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, ini hadisnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaman fasilan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Kata Sayyidah Aisyah, katanya Rasulullah itu kalau berbicara ngomongnya itu jelas, ngomongnya itu rinci, ya, sehingga dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini poin pertamanya adalah utamanya kalau kita bicara itu mudah dipahami. Jangan sampai tujuan komunikasinya itu gagal. Apa yang kita sampaikan bisa berbeda dengan apa yang orang lain dengar. Nah, itu yang tidak boleh. Berbicara itu sesuai dengan dan lawan. Jadi kita lihat-lihat dulu kita ngomong sama siapa. Kita lihat dulu lawan bicara kita siapa. Apakah lawan bicara kita itu orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Ya, kita harus bedakan pemilihan katanya, pemilihan bahasanya, yang menggunakan kata-kata yang baik, kan gitu. Jangan sampai ada mispersepsi, miskomunikasi,
salah tafsir, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa kata-kata yang multi tafsir yang bisa disalahartikan sama orang yang dengar, ya. Itu utamanya. Rasulullah kalau bicara nggak begitu, nggak ada multi tafsir, tetapi bisa dipahami oleh semua orang, ya. Itu poin pertama. Sehingga kita, ya, kalau di dalam ilmu balaghah kita ngelihat dulu mukhatabnya siapa. Jangan sampai kita bicara ketinggian, ya, bahasanya ketinggian. Misalnya mentang-mentang kita orang kuliahan, mentang-mentang kita kuliah S1 S2, terus kita ngomong sama orang yang awam, kita ngomong sama orang pakai bahasa yang tinggi. Wah, ngomongnya bahasa ilmiah, ngomongnya pakai kata-kata misalnya inklusif, kata-kata fluktuatif, kata-kata ilmiah dikeluarin. Kan orang belum tentu paham yang begitu. Makanya kita harus lihat dulu sama siapa kita berbicara. Ya, itu ada lagi hadisnya. Ma anta bimuhdatsin qauman hadisan la tablighuhu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah, katanya. Ini kalau misalnya kita berbicara yang orang lain tidak bisa mengerti, gitu kan. Orang lain bisa salah artikan, maka itu bisa terjadi fitnah, bisa terjadi, ya, sesuatu yang harusnya nggak begini dipahami, tetapi dipahami secara lain. Itu bisa mengandung fitnah dan bisa disalahartikan oleh orang-orang lain. Ya, kita harus lihat, misalnya kita ngomong sama nenek-nenek, jangan pakai bahasa gaul, jangan pakai bahasa anak muda, kan begitu. Kita lihat, kalau kita ngomong sama anak muda ya bisa. Kalau kita ngomong ke pasar, jangan pakai bahasa kampus, jangan pakai bahasa ilmiah. Tukang cabai nggak ngerti kalau misalnya begitu. Jangan ngomong ya bahasa ilmiah, bahasa ekonomi yang tinggi, ya kan, itu bisa disalahartikan. Jadi tujuan berbahasa, tujuan komunikasinya nggak sampai kepada orangnya yang dengar. Itu ada hadisnya, ya. Yang kedua poinnya adalah jangan memotong pembicaraan orang. Ada hadisnya, Innallaha azza wa jalla yubghadu al-baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama takhallal al-baqar bilisani. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, ya, murka atau marah kepada orang yang pandai bicara. Ya, orang yang pandai bicara di suatu golongan, di suatu kaum, ya, di suatu kelompok yang bagaimana alladzi yatakhallal bilisanihi kama takhallal baqar bilisani. Ya, orang itu memotong pembicaraan, ya, sebagaimana sapi memotong pembicaraan gerombolan sapi, kan begitu kata Rasulullah. Ya, kita jangan mentang-mentang omongan kita jago ngomong, kita pandai retorika, kemudian ada orang ngomong, kita celah, kita menyela pembicaraannya, kita potong. Itu bukan adab berbicara. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah pernah dulu, bahkan Rasulullah ketika ditawarkan, ya, ketika itu orang-orang kaum musyrikin berbicara, ya, walaupun Rasulullah nggak setuju, Rasulullah nggak langsung motong, ya, dipersilahkan dulu berbicara sampai selesai, baru kemudian setelah mereka selesai, baru kemudian Rasulullah berbicara. Yaitu ketika kasusnya para pemuka orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu berbicara, ya Rasulullah, seandainya engkau mau mau kedudukan, akan kami kasih, seandainya engkau mau ini, kami kasih engkau. Tapi Rasulullah nggak motong sama sekali, walaupun Rasulullah nggak setuju dengan pembicaraan itu, tetapi Rasulullah nggak langsung memotong, tetapi mempersilahkan sampai dia selesai berbicara. Nah, kira-kira itu Rasulullah, itulah adab yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada kita, yang harus kita tiru, bahwa kita jangan memotong pembicaraan orang lain, meskipun kita nggak suka sama omongannya, ya, kita selesaikan dulu, beri waktu dia berbicara, sehingga nanti giliran kita ngomong, mereka pun akan menghormati, ya. Itu poin yang kedua. Yang poin yang ketiga adalah hindari, ya, nah, ya, hadisnya idza kuntum salasah fala yatanaji isnan dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli ayyahzanah, ya. Artinya begini, ini poinnya adalah
kalau kita ada 3 orang, misalnya, kalau kita ada 3 orang ngobrol bertiga, jangan cuma berbisik-bisik berdua. Nah, ini ada hadisnya. Jangan cuma berbisik-bisik berdua orang, ya sehingga ada orang, 1 orang dan sebagian orang tidak diajak ngobrol, sehingga itu akan menyebabkan orang itu akan merasa terkucilkan, merasa sedih, merasa tidak dianggap. Itu juga termasuk adab-adab berbicara. Yang ketiga adalah jangan kita berbicara berbisik-bisik. Jangan bisik-bisik kalau ada 3 orang, ada 3 orang atau lebih, kita berbisik-bisik. Yang 2 orang kan jadi merasa nggak enak, merasa terkucilkan, merasa mungkin kalau orangnya baperan, mungkin merasa diremehkan, direndahkan dan lain-lain. Maka dari itu Islam menghargai semua orang. Kalau ada orang banyak, jangan berbicara bisik-bisik. Kecuali ada kita berdua doang, boleh. Kalau ada 3 orang, dilarang bisik-bisik 2 orang saja. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah adabnya, hindari obrolan atau omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun artinya sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Dan apalagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang anil lagwi, terhadap omongan-omongan yang tidak bermanfaat, omongan-omongan yang tidak berguna, omongan-omongan yang cuma tidak ada gunanya, mu'ridun, mereka menghindari, ya. Jadi lebih baik diam, ya, ketika ada orang ajak ngobrol yang tidak bermanfaat, yang tidak informatif, yang tidak mengajarkan kepada kebaikan, yang cuma nggak ada manfaatnya omongan itu, ya. Sebaliknya kita harusnya berbicara yang baik-baik, ya, tidak ada unsur fitnah, tidak ada unsur bohong, ya. Itu yang harus kita hindari adalah omongan-omongan yang tidak bermanfaat, tidak informatif, dan tidak memotivasi sama sekali. Itu yang harus dihindarkan. Keempat, saya percepat karena waktunya takut habis. Dari ucapan yang mencela, yang mencaci maki, ya. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalim ismul fusuqi ba'dal iman. Ya, artinya adalah itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahwasanya janganlah suatu kaum mencela atau mengolok-olok suatu golongan kaum yang lain. Ya, ini banyak terjadi, kita lihat budaya caci maki, budaya menghina, budaya merendahkan pada zaman sekarang itu luar biasa, baik itu di medsos maupun di dunia nyata. Ini yang harus kita hindari sebagai orang-orang yang beriman, karena Allah bilang di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Ini sepatutnya kita, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang muslim, apalagi sesama muslim, sesama orang yang beriman, itu adalah saudara kita. Jangan kita cela, nggak baik. Jangan kita merasa lebih baik daripada kaum yang lain. Kata Allah, asa yakunu khairum minhum. Lebih bisa jadi barangkali orang yang kita cela itu lebih baik daripada sesama wanita nih, biasanya wanita yang direndahkan, yang dipandang jelek, itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang diri kita. Mari kita muhasabah diri. Makanya jangan kita mencaci maki, mengolok-olok, mencela orang lain dan golongan-golongan lain. Dan poin yang terakhir adalah hindari ucapan-ucapan yang mengandung unsur ghibah, yang mengandung unsur yang kira-kira bisa membuka aib orang lain. Ya, dalilnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, kan begitu. Jauhilah wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, itu kita harus menghindari yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan seseorang di belakangnya.
yang kira-kira kalau kita ngomong di depannya, dia bakalan sakit hati, dia bakalan merasa nggak terima, dia bakalan merasa sedih. Itu yang namanya ghibah. Walaupun kenyataannya benar, walaupun kenyataannya memang begitu, tapi kita jangan omongin orangnya. Ya, itu namanya ghibah. Ini dilarang dalam agama. Begitu juga tajassus, mencari-cari kesalahan orang, membuka aib sesama kaum muslimin. Harusnya sesama muslim itu kan saudara kita juga, itu kan diri kita juga. Sebagaimana kita nggak mau ditelanjangin aib kita, kita juga harus menutupi aib sesama orang muslim, sesama mukmin, ya, karena itu bagian dari diri kita sendiri. Yang terakhir, nah itu yang kelima, jadi adalah ada berbicara, jangan berbicara yang mudah dipahami. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan, jangan jangan berbisik-bisik. Kalau kita berbicara lebih dari dua orang, selanjutnya adalah hindari obrolan yang tidak bermanfaat, hindari ucapan mencela dan caci maki, dan hindari ghibah dan membicarakan aib orang lain. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksar khotaya bani Adam min lisanihi." Ya, kebanyakan dosa manusia Bani Adam adalah dari lisannya. Itulah yang kira-kira bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat terbatas, ya. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom chat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu loh, apa? Sama-sama. Kambingnya apa? Syukran Ustaz. Ya apa itu, Pak?